Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi pada video kedua ini. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita di video kedua ini, yuk kita baca doa dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, sebagaimana yang Ustadz sampaikan di video pertama tadi, Ustadz akan memperlihatkan bagaimana cucu Rasulullah SAW mempraktekkan wudhu dengan air yang sedikit. Jadi tidak seperti yang video normal itu pakai keran, tetapi dia dengan air yang sedikit. Yuk kita lihat ya. واحد اثنين ثلاثة نظم الله صلى على الرسول صحيح وجهه يوم تبدو وجهه Majmahnya nih. Saya coba maju apa? داخل صلى على الرسول صلوا على الحبيب ننزل هذا طلع إلى فوق طلع هذا هذا مع الثاني بسم الله Lembaran ke sini. أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سبحانه وتعالى. Nah, yuk sekarang kita akan bahas tentang wudhu ya. Baik, mari kita dengarkan penjelasan dari Ustadz. Hai, Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan belajar tentang wudhu. Simak baik-baik ya. Tahukah kalian apa itu wudhu? Hayo, siapa yang wudhu berkali-kali tapi tidak tahu pengertiannya? Angkat tangan. Hahaha, yuk kita
kita bahas tentang wudhu? Wudhu adalah menggunakan air yang suci pada anggota badan tertentu dengan mengucapkan niat tertentu pula. Kemudian, orang yang sholat wajib berwudhu terlebih dahulu. Apabila tidak berwudhu, maka batal sholatnya. Karena wudhu termasuk syarat sahnya sholat. Seperti hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Allah tidak menerima sholat seseorang sampai ia berwudu. Hadis riwayat Baihaqi, Abu Dawud dan Tirmidzi. Teman-teman, hal ini menunjukkan pentingnya wudu sebelum melaksanakan sholat. Karena apabila orang yang melaksanakan sholat tidak berwudu terlebih dahulu, maka sholatnya menjadi tidak sah. Tidak sah. Oleh karena itu, teman-teman, kita harus mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan wudu. Di antaranya adalah 1. Ada fardu atau rukun wudu. 2. Sunnah wudu. 3. Hal-hal yang membatalkan wudu. Semua itu harus kita ketahui ya. Pertama, kita akan membacakan fardu atau rukun-rukun wudu. Fardu atau rukun wudu itu ada 6. Yang pertama adalah niat. Niat berwudu adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardan lillahi ta'ala. Yang kedua yakni membasuh wajah. Membasuh wajah adalah membasuh semua wajah dengan batasan basuhannya, yakni mulai dari tumbuhnya rambut sampai di bawah dagu, serta lebarnya yakni berbatasan antara hati-hati atau telinga kanan sampai telinga kiri. Bukan telinganya ya, tapi berbatasan antara telinga dengan wajah. Yang ketiga yakni membasuh kedua tangan sampai siku. Kemudian yang keempat adalah mengusap sebagian kulit kepala atau rambut. Yang kelima yakni membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Yang keenam, tertib, artinya berurutan dari niat awal membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap sebagian kulit kepala, membasuh kedua kaki, itu yang namanya tertib atau berurutan. Kemudian sunnah wudu. Sunnah wudu itu ada berapa ayo? Sunnah wudu yang pertama adalah membaca basmalah pada permulaan wudu. Ingat-ingat ya, basmalah dulu. Yang kedua, bersiwak. Yang ketiga, membasuh kedua telapak tangan sampai bergelangan. Yang keempat, berkumur-kumur. Yang kelima, memasukkan air ke dalam hidung. Tapi kalau tidak terbiasa bisa pilek ya kalau awal-awal itu. Yang keenam, yakni membasuh kedua daun telinga. Yang ketujuh, mengusap seluruh kepala. Nomor 8, yakni membasuh setiap anggota sebanyak 3 kali. Yang kesembilan, yakni mendahulukan anggota yang kanan. Nomor 10, menyela-nyela jari, jemari, tangan, dan kaki. Nomor 11 adalah berdoa setelah wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin
waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Kemudian selanjutnya adalah hal-hal yang membatalkan wudhu. Ayo, siapa yang pernah batal wudhunya? Salah satunya suara itu. Apa ayo? Kentut. Oke, hal-hal yang membatalkan wudhu nomor 1 adalah keluarnya sesuatu dari kubul atau kemaluan depan dan dubur kemaluan belakang. Misalnya buang air besar maupun buang air kecil, atau keluar angin seperti tadi. Nomor 2 adalah hilang akal karena tidur, baik pingsan, mabuk, serta sakit ingatan atau gila. Nomor 3 adalah bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tanpa menggunakan penghalang. Yang terakhir adalah menyentuh langsung alat kelamin dengan telapak tangan. Selanjutnya, yakni orang yang batal wudhu tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Yang kedua adalah sholat. Orang yang tidak berwudhu maka tidak boleh sholat fardu maupun sholat sunnah. Yang ketiga, menyentuh mushaf atau Al-Quran. Yang keempat, membawa mushaf Al-Quran. Menyentuh saja tidak boleh, apalagi membawa. Nah, itu tadi adalah perkara yang tidak boleh dilakukan bagi orang yang batal wudhunya atau tidak mempunyai wudhu. Makanya sebelum sholat kita diwajibkan untuk berwudhu. Begitu pula ketika kita menyentuh maupun akan membawa Al-Quran. Kalaupun kita hanya membaca saja tanpa menyentuh dan memegang maupun membawa, itu tidak apa-apa. Selanjutnya adalah tata cara wudhu. Yang pertama, sebelum kita berwudu, kita harus membersihkan dahulu najis yang berada di dalam tubuh kita maupun di tubuh kita. Tata cara berwudu yang pertama adalah membersihkan kedua tangan, berkumur-kumur, kemudian menghirup air ke dalam hidung. Jangan lupa dikeluarkan lagi. Yang keempat, membasuh wajah dari tumbuhnya rambut kepala hingga bawah dagu dan telinga kanan serta telinga kiri. Membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala. Yang ketujuh adalah mengusap kedua telinga. Yang terakhir adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Sekarang, sebagaimana pembelajaran tentang wudhu yang sudah kita lihat tadi, kemudian sebagaimana juga yang sudah dipraktekkan oleh Habib Umar bin Hafiz, cucu Rasulullah SAW, maka Ustadz memberikan antum 2 tugas. Yang pertama, tugas dalam menjawab pengetahuan seputar wudhu, ya, melalui Edmodo. Kemudian yang kedua, antum mempraktekkan bagaimana cara wudhu yang benar sesuai dengan yang antum pelajari tadi, kemudian dengan menggunakan 1 cup, ya, murakwa atau aqua atau SMS, ya, 1 gelas air, ya, airnya itu antum menggunakan aqua gelas atau SMS atau murakwa, antum berwudu dengannya sebagaimana Habib Umar bin Hafiz melaksanakannya tadi. Bisa ya? Bisa tunggu praktekannya. 1 botol, boleh 1 botol, bukan botol yang besar ya, botol yang sedang, oke? Boleh. Kalau tidak pakai botol yang sedang atau pakai aqua gelas, terserah antum. Asal jangan pakai botol yang besar. Ya, baik, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Yuk kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.